Hai guys, kembali lagi bersama channel ini, Emi's Nephew. Di part sebelumnya, Changsheng telah berhasil ditolong oleh Lulu dengan mengorbankan dirinya menjadi seorang dewi, sekaligus mengorbankan perasaan cintanya kepada Changsheng. Oke, kemudian kita lanjutkan. Inilah kisah Father of the Destiny part ke-19. Kita kembali ke kerajaan Bai, di mana kekhawatiran Changsheng benar-benar terjadi. Terlihat jubah hitam dan Qinli mendatangi Raja Bai, tak lain bermaksud untuk membunuh Raja Bai. Raja Bai terlihat mengeluarkan shinigaminya, yaitu para pelindung kerajaan Bai. Sekilas, shinigami Raja Bai dapat menghancurkan serangan jubah hitam. Akan tetapi sesuai rencana jubah hitam, kekuatan payung tembaga mulai menunjukkan kekuatan puncaknya, sehingga Raja Bai tak bisa sama sekali menggunakan kekuatan spiritual. Sehingga saat ini dia harus melawan jubah hitam hanya dengan teknik bela dirinya. Di lain sisi, semua orang yang ingin membantu Raja Bai terhalang oleh kekai yang dibuat oleh jubah hitam. Kembali ke Raja Bai, terlihat dia kewalahan menghadapi jubah hitam, sampai dia mengeluarkan pusakanya, yaitu bendera harimau putih. Entah kenapa senjatanya kok malah bendera. Tetapi dengan pusaka itu Raja Bai sedikit menahan jubah hitam. Di tempat lain, Changsheng dan Lulu yang mencari posisi payung tembaga dihadang oleh Nangke, sehingga terjadi pertarungan. Dan secara terpisah, Tang Xiao menemukan titik payung tembaga itu. Akan tetapi dia bertemu dengan Tang Hai dan pasukan iblis lainnya, sehingga Tang Xiao memutuskan bersembunyi dengan jubah menghilang dan terbang untuk mengambil payung tembaga itu. Setelah itu payung tembaga berhasil didapatkan. Semua orang kembali merasakan kekuatan bintangnya, tak terkecuali Raja Bai. Sehingga saat itu juga Raja Bai menyerang balik. Di lain sisi, Ratu Bai bersama yang lain juga berhasil menembus kekai jubah hitam dan membantu Raja Bai. Di situ Ratu Bai segera menggunakan pusakanya, yaitu panah beku, dan langsung menargetkan jubah hitam. Akan tetapi panah Ratu Bai diblok oleh Qinli. Tak terpikirkan oleh Qinli bahwa yang dia pegang adalah panah beku, sehingga tubuh Qinli saat itu juga langsung membeku. Disusul dia dihancurkan oleh Ratu Bai. Karena kondisi sudah berbalik dan tak menguntungkan klan iblis, jubah hitam dan Nangke kemudian memutuskan untuk mundur, dan akhirnya kerajaan Bai terselamatkan. Setelah rencana pembunuhan Raja Bai gagal, Raja Bai menemui Changsheng dan mengabarkan dari info yang dia dapat, Rong-Er ditahan di makam Tiansu. Maksud sang ratu tak lain adalah agar Changsheng menyerahkan peta bintang itu agar Rong-Er bebas. Walau pilihan kembali kepada Changsheng, Raja Bai tetap mengingatkan agar Changsheng tak kembali ke kota Sendu, karena dikhawatirkan mara bahaya akan selalu mengintai. Changsheng diminta tetap berada di kerajaan Bai. Dengan itu, Raja Bai berjanji akan selalu melindungi Changsheng. Akan tetapi saat itu Changsheng sepertinya tetap akan kembali ke kota Sendu. Di lain sisi, Lulu yang tahu gurunya akan kembali memutuskan akan ikut juga. Di situ Ratu Bai menemuinya dan meminta untuk tinggal saja di kerajaan Bai, mengingat perjanjian kepada sang dewi kurang dari sebulan. Ratu Bai khawatir akan kondisi Lulu, apalagi saat bersama Changsheng nanti. Akan tetapi kembali lagi, Lulu meyakinkan ibunya bahwa dia baik-baik saja, dan dia saat ini ingin menghabiskan detik-detik terakhirnya untuk bersama Changsheng. Melihat tekad Lulu yang sangat kuat, Ratu Bai akhirnya terpaksa merelakan putrinya pergi lagi. Akhirnya, Changsheng, Lulu dan yang lain berangkat kembali ke kota Sendu. Di lain sisi kabar itu juga sampai di telinga sang ratu. Sang ratu menyuruh Moyu untuk membawa Changsheng dan jangan sampai ada apa-apa yang terjadi kepada Changsheng.
Singkat cerita, Chang Sheng dan yang lain sampai juga di kota Chengdu. Saat itu Chang Sheng meminta yang lain untuk pergi dulu ke akademi tradisional, karena dia ada urusan sebentar. Chang Sheng kemudian dibawa Mo Yu menghadap ke sang ratu. Dan seperti biasa, Qiu Shanju ada di sana dan kembali memfitnah Chang Sheng. Akan tetapi mengejutkannya, sang ratu tak mau lagi membahas masalah Chang Sheng yang menjadi mata-mata klan iblis. Sang ratu beralasan itu tidak mungkin karena sudah dibuktikan oleh Raja Bai, yang membuat Qiu Shanju terheran-heran. Qiu Shanju tak tahu bahwa Chang Sheng adalah anak dari sang ratu. Sepertinya rahasia Chang Sheng adalah pangeran kerajaan Zhou dijaga ketat-ketat. Chang Sheng kemudian dibawa oleh sang ratu ke tempat semedinya, di mana formasi astrolab itu berada. Dan di sanalah Chang Sheng diberitahu bahwa dia sebenarnya adalah putra dari sang ratu yang dulu telah dikorbankan. Sekilas Chang Sheng tak mau percaya itu. Dia lebih percaya bahwa dia orang biasa, yang kedua orang tuanya telah mati. Akan tetapi sang ratu sepertinya sangat yakin bahwa Chang Sheng adalah anaknya karena ada bekas luka di tangannya, yang itu terjadi saat tragedi pengorbanan anaknya. Chang Sheng sekali lagi tak mau percaya itu, dan dia meminta Rong'er untuk dibebaskan. Di lain sisi sang ratu sangat senang putranya telah ditemukan. Tapi di sisi lain, dia juga sangat benci kondisinya sekarang. Karena sebagai seorang ratu, dia harus mempertahankan kerajaannya. Dalam benak sang ratu, masih terpikirkan rela mengorbankan salah satu keluarganya demi menyelamatkan ribuan nyawa di kerajaan Zhou. Dia meminta Chang Sheng untuk menyerahkan peta bintang itu. Karena formasi astrolab sekarang bisa dibilang mau runtuh. Dan dengan peta bintang itu, formasi astrolab dapat dipertahankan. Akan tetapi Chang Sheng di sana menolaknya. Dia tak mau gegabah menyerahkan peta bintang itu, karena itu sangat berbahaya. Walau sang ratu berjanji akan memberikan apapun untuk peta bintang itu, Chang Sheng masih tetap menolak. Di saat itu Rajiwa Jusa yang dibawa Chang Sheng kemanapun ketahuan oleh sang ratu. Sehingga sang ratu mengembalikan roh Jusa kembali ke danau istana. Sepertinya sang ratu masih meyakini bahwa Jubah Hitam adalah guruji yang telah membawa pergi anaknya dan menyuruh Jusa untuk mengamuk di masa lalu. Di tempat lain, Kejian kembali ke Akademi Lishan dan kembali menegaskan bahwa Chang Sheng bukanlah mata-mata klan iblis, melainkan Qiu Shanju lah yang menjadi mata-mata klan iblis. Di saat itulah Qiu Shanju mendengarnya secara langsung dan dia segera mengintimidasi Kejian. Entah dia sadar atau tidak. Di lain sisi, Hansi sedikit sadar ada yang tak beres dengan Qiu Shanju. Di tempat lain, karena Chang Sheng tak mau memberikan peta bintang itu, dia kemudian dikurung di dalam penjara istana kembali. Di tempat lain, Jusa kembali ditahan oleh sang ratu di danau istana. Kembali ke Chang Sheng. Di dalam penjara, Chang Sheng ditemui oleh Tetua Xin, dan Tetua Xin berkata bahwa Chang Sheng harus memikirkan matang-matang. Bisa saja sang ratu mengancam meminta peta bintang itu dengan nyawa Rong'er. Dan karena itulah Chang Sheng kemudian memutuskan untuk mau memberikan peta bintang itu kepada sang ratu. Tapi sebelum itu Chang Sheng ingin menemui Rong'er terlebih dahulu. Chang Sheng kemudian dikawal oleh sang ratu menuju makam Tiansu untuk bertemu dengan Rong'er. Sekilas terlihat Chang Sheng mau memberikan peta bintang itu. Akan tetapi semua itu hanya tipuan Chang Sheng. Yang Chang Sheng rencanakan sebenarnya adalah membawa Rong'er kabur dengan teknik teleportasi. Karena peta bintang, makam Tiansu dan artefak di akademi tradisional saling terhubung, Chang Sheng dan Rong'er akhirnya berhasil kabur ke akademi tradisional. Dengan kaburnya Chang Sheng, semua prajurit ditugaskan untuk mencarinya. Bahkan terlihat Akademi Lishan juga ikut memburunya. Akan tetapi Kejian yang ada di sana berusaha menutupinya agar Chang Sheng tak ditemukan.
Sekilas semua orang berhasil ditipu oleh Kijian, akan tetapi sebagai orang yang sangat kenal dengan Kijian, Hansi menyadari bahwa sebenarnya Changsheng dan kawan-kawan masih bersembunyi di akademi tradisional. Akan tetapi kali ini Hansi tak mau menyerahkan Changsheng dan kawan-kawan. Sepertinya dia semakin percaya akan kata-kata Kijian bahwa Changsheng tak bersalah, apalagi dia melihat sendiri ada yang aneh dengan Qiu Shanju. Untuk saat ini Hansi hanya menyarankan untuk segera pergi karena akademi tradisional masih belum aman. Oleh karena itulah Changsheng dan kawan-kawan kemudian memutuskan pergi ke rumah keluarga Tang untuk sementara waktu. Kemudian mereka memikirkan bagaimana cara memperbaiki formasi Astrolab tanpa ada dampak bahayanya, apalagi menyerahkan peta bintang itu. Karena jika formasi Astrolab hancur, itu akan berdampak sangat besar bagi kerajaan Zhou dan berdampak juga pada Changsheng. Karena kini Changsheng, peta bintang dan formasi Astrolab saling terhubung. Sementara itu Lulu mulai memasang formasi keamanan di setiap sudut rumah untuk berjaga-jaga. Di tempat lain, setelah Qiu Shanju tak dapat menemukan Changsheng dan kawan-kawan, dia kemudian menghadap ke Sang Ratu bersama Moyu. Di sana, Sang Ratu meminta pendapat mereka berdua tentang perlakuannya terhadap Changsheng. Apakah layak jika Changsheng marah dan benci terhadap ibunya sendiri? Walau agak samar, tapi Qiu Shanju akhirnya tahu bahwa Changsheng adalah putra dari Sang Ratu. Sehingga dia semakin benci. Karena jika Changsheng adalah putra mahkota, kesempatan mendapatkan Rong-Er akan sirna. Sembari memikirkan itu semua, Qiu Shanju masih tak dapat menahan hawa iblisnya. Kini rasa ingin membunuh klan manusia semakin kuat. Sehingga di beberapa malam, dia diam-diam membunuh para penjaga kerajaan Zhou di malam hari. Dan itu berlangsung beberapa hari. Sebagai komandan pasukan rahasia, Moyu segera menyelidikinya. Akan tetapi tak ada petunjuk sama sekali. Sampai suatu malam, aksi Qiu Shanju itu diketahui oleh Hansi. Hansi yang tahu itu adalah Qiu Shanju segera mengejarnya. Sampai akhirnya Hansi benar-benar dibuat terkejut oleh Qiu Shanju. Bak langit turunkan hujan, badai dan petir. Saat itu juga Hansi mengetahui fakta bahwa orang yang paling ia hormati adalah mata-mata klan iblis yang sebenarnya. Qiu Shanju saat itu mengaku yang sebenarnya bahwa ia menjadi seperti ini karena ia cemburu kepada Changsheng dan Rong-Er, sehingga dia ditanamkan benih iblis oleh Nanke. Dan sebenarnya dialah yang telah membunuh Fei. Walau sudah melihat fakta itu, Hansi masih ingin menolong Qiu Shanju. Hansi meminta Qiu Shanju untuk mengakui kesalahan kepada Sang Ratu. Mungkin hukuman akan diringankan. Akan tetapi saat itu ego Qiu Shanju terlalu tinggi. Dia tak bisa melakukannya. Sebagai pahlawan besar klan manusia, dia tak mau meruntuhkan pencapaiannya dengan mengaku sebagai mata-mata klan iblis. Apalagi telah memfitnah Changsheng, yang notabene adalah putra Sang Ratu. Di saat-saat kemelut itu, tiba-tiba Nanke datang dan membuat Hansi jatuh ke dalam jurang. Nanke menghasut Qiu Shanju kembali dengan berkata bahwa keberadaan Hansi yang tahu fakta asli akan membuat Qiu Shanju hancur. Sekali lagi, Qiu Shanju tak berdaya dan kembali terhanyut dalam frustasi dan kesesatan. Setelah itu Nanke memberikan pilihan, yaitu membantu klan iblis menghabisi manusia, sampai Qiu Shanju berada di puncak dunia, atau sebagai Raja Iblis. Dengan itu pengaruh iblis padanya akan dilepaskan oleh jubah hitam. Setelah itu Nanke memberikan sebuah pil penyamar diri agar tekanan iblis pada Qiu Shanju tak akan terdeteksi, bahkan dengan pasir suci. Di tempat lain, Kijian yang menyadari Hansi tiba-tiba menghilang mencoba mencarinya dan menyampaikan berita hilangnya Hansi kepada Changsheng dan kawan-kawan. Changsheng dan kawan-kawan yang mendengar itu segera mencari solusi. Pertama, mereka harus menyelidiki Qiu Shanju. Karena diketahui terakhir Hansi ingin bertemu dengan Qiu Shanju. Dan satu lagi,
Chang Sheng juga butuh tungku Zhoudofu di dalam busur panah Rong-er yang sekarang berada di tangan Qiu Shanju. Untuk melakukan rencana itu, Chang Sheng mempunyai ide agar meminta bantuan kepada Mo Yu yang menjadi komando pasukan rahasia. Rong-er kemudian segera menemui Mo Yu untuk meminta bantuan. Beruntung Mo Yu saat itu mau membantu karena dia sendiri juga mencurigai Qiu Shanju. Segera Mo Yu meminta anak buahnya untuk memata-matai Qiu Shanju. Dan dari hasil yang diinfokan oleh anak buahnya, Qiu Shanju benar-benar menjadi mata-mata klan iblis. Tak perlu waktu lama, Mo Yu segera bersiap menyergap Qiu Shanju yang bertingkah mencurigakan di tengah malam. Tapi setelah Mo Yu mengikutinya beberapa saat, ternyata orang yang mencurigakan itu bukanlah Qiu Shanju, melainkan orang dari klan iblis. Qiu Shanju bahkan terlihat membantu menangkap orang itu, akan tetapi bukan klan iblis jika tak pandai kabur. Dengan salah sasaran, Qiu Shanju merasa namanya telah dicemarkan dan dituduh sebagai mata-mata klan iblis. Dan setelah itu Qiu Shanju menemui sang ratu untuk menyampaikannya. Mo Yu saat itu meminta agar Qiu Shanju dites dengan pasir suci untuk memastikan ada tekad iblis atau tidak. Dan karena Qiu Shanju sudah meminum pil penyamar, dia dengan mudah lolos. Karena sang ratu sangat percaya kepada Qiu Shanju, Mo Yu terkena imbasnya. Dia dimarahi oleh sang ratu. Bahkan Mo Yu dicopot dari komandan pasukan rahasia. Dan komando pasukan rahasia itu dilimpahkan kepada Qiu Shanju. Yang membuat Qiu Shanju semakin intens mencari Chang Sheng dan kawan-kawan. Di lain sisi ternyata ini semua adalah rencana dari Nanke. Dan ternyata di tubuh pasukan rahasia Mo Yu telah disusupi mata-mata klan iblis. Di tempat lain, Kijian bertemu dengan Qiu Shanju saat dia mencari-cari Hansi. Terlihat gerak-gerik Qiu Shanju yang mencurigakan. Akan tetapi Kijian tak bisa menghadapi Qiu Shanju sendirian. Sehingga dia memutuskan pergi kepada Chang Sheng dan kawan-kawan untuk membuat rencana lagi. Naasnya, Qiu Shanju saat itu menanamkan sinyal pelacak di badan Kijian. Sehingga saat Kijian sampai pada Chang Sheng dan kawan-kawan, mereka langsung dikepung oleh Qiu Shanju beserta pasukannya. Beruntung dengan formasi yang dipasang Lulu, Chang Sheng dengan cepat sadar dan langsung menyembunyikan dirinya bersama dengan yang lain. Karena sudah pasti Chang Sheng masih bersembunyi, Qiu Shanju mengeluarkan pusaka kompas dari sang ratu. Pusaka itu segera menjadi ikan-ikan terbang saat digunakan dan langsung mencari di setiap sudut rumah. Akan tetapi itu tak membuahkan hasil. Setelah tak menemukan apa-apa, Qiu Shanju dan pasukannya segera pergi. Dan ternyata Chang Sheng bersama dengan yang lain bersembunyi tepat di depan pintu keluar sehingga tak ditemukan. Karena kompas itu mencari di setiap sudut di dalam rumah. Sangat cerdas. Setelah Chang Sheng dan kawan-kawan lolos, mereka kemudian melarikan diri ke Istana Li, di mana tempat Tetua Xin berada. Diketahui tempat itu seperti tempat agung yang dibuat untuk mengkaji beberapa ilmu pengetahuan dan keagamaan. Berbeda dengan istana pemerintahan yang ditempati sang ratu. Akan tetapi saat Chang Sheng tiba di sana, diketahui oleh salah satu prajurit Qiu Shanju, sehingga Qiu Shanju kembali lagi mengejar Chang Sheng. Saat tiba, Qiu Shanju langsung menggeledah setiap sudut istana. Tapi belajar dari pengalaman, Qiu Shanju sendirian mencari di area luar. Dan perkiraannya memang benar. Dia kemudian menemukan Chang Sheng dan Rong-er ada di sana. Kembali lagi, Qiu Shanju mengajak Rong-er untuk berada di sisinya. Tapi ngenesnya, dia ditolak lagi. Di saat itulah tiba-tiba Nanke muncul bersama Qin Li dan mencoba membunuh Chang Sheng serta Rong-er. Terlihat dengan kekuatan Qin Li, Chang Sheng dan Rong-er kemudian mati. Sontak Qiu Shanju histeris. Dan saat Qiu Shanju terlihat gerak-gerik bersekongkol dengan klan iblis, Nanke yang ada di sana berubah menjadi Lulu dan Qin Li menjadi Tetua Xin. Ternyata itu semua rencana Chang Sheng untuk menjebak Qiu Shanju agar mengaku sebagai mata-mata klan iblis. Dan Chang Sheng serta Rong-er tak benar-benar mati. Mereka hanya pura-pura. Qiu Shanju kembali lagi membela diri. Dia terkena benih iblis karena cemburu terhadap Rong-er. Alasannya sangat dibenci Lulu karena melimpahkan semua kesalahan kepada wanita.
Dengan ini Kyu Sanju sudah pasti akan ditangkap, apalagi di sana disaksikan sendiri oleh Tetua Sin. Setelah mendengar kegaduhan di Istana Li, sang ratu segera datang, dan sang ratu seketika terkejut mendengar bahwa Kyu Sanju lah yang menjadi mata-mata klan iblis. Walau Kyu Sanju mengucap berbagai alasan dan siap dihukum mati, sang ratu tak mau mendengar apapun. Bahkan beribu-ribu kematian, dia tak akan memaafkan Kyu Sanju. Di lain sisi, Chang Seng dan yang lain ternyata masih disembunyikan oleh Tetua Sin di dunia daunnya. Dan Tetua Sin menyarankan kepada sang ratu untuk mengambil jalur damai, duduk bersama Chang Seng. Begini-begini masih ada hubungan ibu dan anak. Tetua Sin bersedia membujuk Chang Seng. Sang ratu pun setuju akan hal itu. Esoknya sebelum Kyu Sanju dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara, Kyu Sanju dibawa keliling ke kota Sendu. Karena sebagai pahlawan besar, menjadi mata-mata klan iblis menurut sang ratu adalah aib yang sangat busuk. Di saat itulah tiba-tiba semua prajurit penjaga diserang oleh Nanke, sehingga Kyu Sanju dapat diselamatkan oleh Nanke. Di tempat lain, Tetua Sin menyarankan kepada Chang Seng agar berdamai dengan sang ratu. Mungkin saja sang ratu sendiri dapat mengubah takdir Chang Seng dengan formasi astrolabnya. Akan tetapi saat itu Chang Seng masih menolak. Jika itu terjadi, mungkin saja sang ratu tak hanya membutuhkan formasi astrolab, melainkan peta bintang juga. Apalagi menurut kata Rong-er, formasi astrolab sekarang tak stabil, bahkan hampir merebut kesadaran dan kebijaksanaan sang ratu. Sehingga sang ratu tak dapat mengontrol emosinya. Di tempat dan waktu berbeda, Tianhe Cheng Wu ditemui oleh Jubah Merah. Jubah Merah memberitahukan kepada Cheng Wu bahwa dia harus melakukan tindakan segera karena putra mahkota sudah ditemukan. Jika tidak segera bertindak, keluarga Tianhe akan tersingkir dan angan-angan Cheng Wu menjadi raja akan sirna. Sehingga kemudian terlihat Cheng Wu menghadap ke sang ratu dan menyarankan agar segera mengangkat putra mahkota. Sang ratu saat itu juga tahu apa yang dipikirkan oleh Cheng Wu. Cheng Wu pasti berharap segera mengangkat Yaer sebagai putra mahkota. Dengan itu, Cheng Wu akan menjadi raja. Karena memang diketahui rahasia Chang Seng sebagai pangeran tak ada yang tahu. Sontak seketika sang ratu sangat marah dan ingin membunuh Cheng Wu saat itu juga. Beruntung itu tak terjadi. Setelah itu yang dikatakan Chang Seng benar-benar terjadi. Semakin hari kesadaran dan emosi sang ratu tak dapat dikontrol, dan semakin hari sang ratu semakin kejam saja. Bahkan sang ratu tak segan-segan membunuh siapa saja yang melawannya. Seperti saat sang ratu membuat peraturan, barang siapa yang bertindak kejahatan dan khianat langsung dihukum mati. Yang sontak membuat para penasihat tak setuju. Karena jika terlalu kejam, masyarakat tak simpati, malahan akan ketakutan. Tapi mereka semua dibuat terdiam oleh sang ratu. Karena di saat itu juga, sang ratu langsung membunuh barang siapa yang melawannya. Setelah melihat kejadian itu, Cheng Wu yang takut kehilangan takhta, kini mempunyai kesempatan. Karena jika sang ratu kehilangan kebijaksanaannya dan malah berbuat kejam terhadap semua orang, hampir dipastikan sang ratu tak lama lagi akan hancur. Di tempat berbeda, Jubah Merah bersama kelompoknya yang bernama Fuse juga menunggu kesempatan yang sama. Di tempat dan waktu berbeda pula, ternyata Hansi masih hidup karena dia diselamatkan oleh seseorang. Oke, sekian dulu kisah Father of the Destiny ke-19. Akhir kata, wassalamualaikum.